Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala amma ba'd. Anak-anakku kelas 10 dimanapun kalian berada, kelas 10, baik dari kelas 10A, kelas 10B, kelas 10C, kelas 10D, kelas 10E, kelas 10F, dan kelas 10G. Janganlah lupa bersyukur karena kita telah diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan yang mana sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa pada Ramadan kali ini dengan lancar. Langsung saja melanjutkan materi sebelumnya. Kali ini kita akan membahas dua materi, yakni yang pertama adalah wakalah. Apa itu wakalah? Secara bahasa wakalah artinya adalah mewakilkan. Pasti anak-anak semua pasti sudah pernah melakukan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita merujuk ke pengertian secara bahasa. Secara bahasa artinya adalah mewakilkan, dan secara istilah artinya yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang-orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan. Jadi yang namanya wakalah itu prinsipnya ialah ada dua orang, yang mana dua orang tersebut itu ada yang mewakilkan dan ada yang mewakili. Mewakili dalam hal apa? Di sini dalam mewakili dalam mungkin sebuah pekerjaan atau amanat, yang mana orang tersebut itu mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan tugas tersebut. Untuk memperjelas, mungkin kita langsung ke contoh saja. Di sini ada si A yang memberikan kuasa kepada si B untuk menjualkan barangnya dengan harga tertentu. Nah, seperti kita pernah mengetahui atau mengalami, bahkan di sini ada yang pernah mungkin menjual HP atau mengamanatkan kepada seseorang untuk menjual HP. Di sini ada dua pihak, yakni yang menjual HP dan yang menjualkannya. Nah, ini merupakan transaksi wakalah atau proses mewakilkan dari pihak satu atau pihak A kepada pihak B, seperti itu. Yang kedua mungkin contohnya seperti ini. Ahmad sebagai ketua kelas memberikan mandat kepada Irfan untuk menghadiri rapat di kantor. Karena Ahmad pada saat itu ada rapat di tempat lain. Ya, di sini ada dua orang atau dua orang pihak, yakni pihak pertama sebagai Ahmad ini sebagai ketua kelas, yang mana ketua kelas di sini dia ada acara lain. Nah, dan pihak kedua yakni Irfan yang diwakili, yang mewakili maksudnya. Nah, di sini ada dua pihak yang merupakan transaksi wakalah. Jadi ada yang mewakilkan dan ada yang mewakili, seperti itu. Nah, hukum wakalah itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Jadi hukum wakalah di sini adalah hukumnya adalah mubah, tetapi bisa merambah kepada hukum-hukum yang lain, seperti di sini bisa menjadi haram apabila dikuasai itu adalah pekerja yang haram atau dilarang. Contohnya adalah dilarang agama. Contohnya adalah seperti kamu mewakilkan kepada orang lain untuk membunuh seseorang. Nah, ini namanya hukum wakalah yang haram. Atau mewakilkan kepada seseorang dengan perbuatan yang tercela. Contohnya kamu menjualkan barang milik orang lain, tapi barang milik orang lain tersebut adalah hasil curian. Nah, di sini juga dihukumi haram. Jadi pada asalnya saya simpulkan, pada asalnya hukum wakalah adalah mubah tapi bisa berubah menjadi haram. Nah, kebolehan mewakilkan ini pada umumnya dalam masalah muamalah atau dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mewakilkan jual beli, menggadaikan barang, memberikan sedekah dan lain-lainnya. Kita bisa amati ketika di akhir bulan suci Ramadan ada panitia zakat biasanya ya. Panitia zakat itu tidak mungkin orang yang menyalurkan zakat itu saking dia zakatnya saking banyaknya tidak mungkin menyalurkan zakat secara individu atau sendiri. Nah, di sini dia memberikan mandat atau mewakilkan kepada pihak masjid biasanya untuk menyalurkan zakatnya. Nah, di sini juga termasuk akad wakalah. Nah, sebelum kalian
lebih memahami. Di sini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan wakalah. Yang pertama ialah di sini adanya ijab kabul yang dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Nah, seperti yang kalian pernah alami, terutama di akhir bulan suci Ramadan itu ada zakat, zakat, zakat mal dan zakat fitrah itu biasanya ada yang namanya transaksi. Transaksi apa? Transaksi ijab dan kabul. Yang mana ada yang mengijab dan ada yang menerima. Dan wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Jadi kalau sudah keduanya sudah disepakati, itu tidak boleh menggagalkan secara sepihak. Langsung. Yang ketentuan selanjutnya atau yang kedua, di sini yang harus dipenuhi adalah rukun dan syaratnya. Yakni yang pertama harus seseorang pemilik sah, tidak boleh mewakilkan barang atau sesuatu itu bukan miliknya sendiri. Contohnya tadi, dia menjualkan HP temannya, tapi ternyata HP-nya bukan HP-nya sendiri, tapi HP-nya temannya, kemudian dijual tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, ini tidak boleh karena dia bukan pemilik yang sah. Yang kedua, orang mukalaf. Orang mukalaf tahu semua, orang mukalaf itu orang yang sudah balik atau masih anak. Kamu menyuruh anak-anak untuk membelikan sesuatu di koperasi contohnya. Itu boleh apa enggak? Boleh, asal anak tersebut itu sudah mumayyiz atau sudah mengetahui apa yang ia belanjakan seperti itu. Dan juga hal-hal yang bermanfaat ya. Ini di sini penting. Jadi yang mewakilkan itu adalah barangnya itu harus sesuatu hal yang penting, baik itu pekerjaan atau barangnya. Barangnya itu harus bermanfaat. Contohnya apa yang bermanfaat itu? Contohnya seperti tadi ya, sodako atau sedekah atau hibah itu boleh. Yang selanjutnya syarat-syarat wakil atau yang mewakili, cakap hukum. Yang kedua adalah dapat mengerjakan tugas yang diwakilkannya kepadanya. Dan yang ketiga, wakil adalah orang yang diberi amanat. Hal-hal yang diwakilkan di sini harus diketahui jelas oleh orang yang mewakili. Contohnya adalah kamu menjualkan apa tadi HP milik temannya. Nah di sini orang yang mewakili itu harus tahu spesifikasinya, entah dari spesifik HP-nya atau spesifikasi harga jualnya dan lain-lainnya, sehingga orang yang diwakili ini tahu seluk-beluk dari barang tersebut. Nah, jadi jangan mewakilkan kepada orang lain yang barang tersebut itu belum diketahui oleh orang tersebut. Itu tidak boleh. Yang selanjutnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sudah jelas di sini. Dan yang ketiga dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Nah, berakhirnya wakalah itu ketika kapan? Di sini ada tiga. Yang pertama, salah satu pihak meninggal dunia atau gila. Nah, biasanya kalau salah satu pihak meninggal, maka boleh diwakilkan kepada ahli warisnya. Yang B, pekerjaannya diwakalkan telah selesai. Contohnya seperti apa tadi? Prosesi pemberian zakat atau mewakilkan zakat. Zakatnya telah disalurkan dengan baik ya, berarti proses wakalanya sudah selesai. Dan yang C adalah orang yang mewakilkan keluar status kepemilikannya. Jadi barangnya sudah di luar dari kepemilikannya, maka akadnya selesai. Hikmah wakalah itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adanya sikap tolong menolong karena di sini orang yang mewakilkan tidak bisa, maka diwakilkan kepada orang lain. Jadi ada saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Timbulnya saling mempercayai diri sesama antar manusia. Jadi ketika mengembankan amanat kepada temannya, berarti kamu percaya kepada teman tersebut. Adanya saling percaya. Contoh lain, adanya kamu memberikan harta kamu untuk disalurkan zakat kepada orang yang tidak mau, berarti kamu percaya terhadap panitia zakat dan seterusnya. Yang terakhir, yakni hikmahnya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat karena dibantu oleh orang banyak. Seperti itu. Itu adalah materi tentang wakalah. Selanjutnya materi tentang as-sulhu, yakni suluh. Suluh itu artinya apa?
Di sini suluh secara bahasa artinya adalah damai. Sedangkan menurut istilah yaitu perjanjian perdamaian di antara dua belah pihak yang telah berselisih. Nah, sulhu itu dapat juga diartikan sebagai perjanjian untuk menghilangkan dendam atau persengketaan atau permusuhan. Nah, di sini mungkin banyak contoh yang terjadi, terutama di media massa, terjadinya adanya apa istilahnya ya, perselisihan. Nah, di sini ya, perselisihan antar kedua belah pihak, entah perselisihan tentang biasanya perselisihan itu dilatar belakangi oleh faktor perekonomian. Jadi, kalau di situ ada uang pasti di situ terjadi perselisihan, entah perselisihan sengketa tanah atau perselisihan hak asuh anak, perselisihan apalagi ya, dan banyak lagi pokoknya. Di situ ada dua orang. Jadi yang saya garis bawahi di sini, suluh itu pasti ada dua orang. Dua orang yang apa? Dua orang yang berselisih, yang memperselisihkan suatu masalah tentunya. Lah, hukum menyelesaikan suluh atau perdamaian ini bagaimana? Perselisihan itu harus diselesaikan dengan cara perdamaian. Maka hukumnya perselisihan di sini adalah hukumnya perdamaian, maksud saya. Di sini adalah wajib seperti yang dikatakan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 128, wasulhu khair, yang artinya perdamaian itu adalah kebaikan. Lah, rukun suluh yang harus dipenuhi di sini adalah ada orang yang bersengketa, berarti dua orang tersebut, hal yang diperselisihkan dan ijab kabul perdamaian. Jadi harus ada 3 poin tersebut. Contohkan tadi ada persengketaan tanah, ya. Ada orang yang bersengketa, berarti ada dua orang. Hal yang diperselisihkan apa? Di sini adalah persengketaan tanah, hak milik tanah, dan ijab kabul perdamaian. Jadi di sini ada dua orang yang harus mengucapkan ijab dan kabul tentang sebuah perdamaian. Nah, syarat suluh di sini ada banyak sekali, ada 3. Yang pertama, orang yang sepakat damai adalah orang yang sah melakukan hukum, artinya sudah dewasa secara hukum konstitusional seperti itu. Yang kedua, hal yang diperselisihkan adalah hal yang bernilai atau berharga. Jangan sampai kamu memperselisihkan sesuatu yang tidak bernilai atau kurang bernilai. Contohnya kamu memperselisihkan pen mungkin ya. Pen itu harganya mungkin di bawah 3.000, tapi kamu perselisihkan sampai ke pengadilan seperti itu tidak dibenarkan karena pen itu bukan sesuatu yang begitu bernilai. Yang B, diketahui jelas dan tidak sama. Jadi kasusnya itu jelas, sebenarnya tadi perselisihan tanah jelas ya, di daerah sini, di desa sini. C, termasuk hak sesama manusia bukan hak Allah. Jadi perselisihan yang ada dalam konteks ini adalah perselisihan dalam konteks antar manusia, bukan antar manusia dengan Allah, itu bukan. Yang selanjutnya ijab kabul dengan jelas. Selanjutnya macam-macam perdamaian. Nah, dalam perselisihan itu motifnya banyak sekali. Di sini motif perselisihan dapat diselesaikan dengan perdamaian itu macam-macamnya adalah yang pertama perdamaian antar sesama muslim. Kita ketahui ketika tahun kemarin ada apa istilahnya pencoblosan dalam partai politik antar sesama muslim saling apa istilahnya saling bertengkar. Padahal mereka adalah antar sesama muslim. Idealnya mereka harus berdamai, padahal mereka adalah sesama muslim. Yang selanjutnya perdamaian antar sesama muslim dan non muslim. Nah, di sini terkenal dengan namanya toleransi antar umat beragama. Jadi lakum dinukum waliyadin. Jadi agama Islam yang menghormati non Islam dan non Islam juga harus menghormati orang Islam. Yang ketiga perdamaian antar sesama imam dengan kaum bugot atau pemberontak. Bugot itu apa? Bugot itu adanya pemerintah yang mana pemerintah tersebut itu ada rakyatnya yang tidak patuh atau memberontak. Selanjutnya yang keempat adalah perdamaian antara suami dan istri. Nah, ini percekcokan antara suami istri itu harus juga dilakukan dengan berdamai akhirnya. Yang kelima, perdamaian dalam urusan muamalah. Muamalah itu cakupannya luas sekali. Nah, di sini segala bentuk muamalah atau kegiatan manusia sehari-hari itu pada dasarnya
harus dilandasi dengan perdamaian, tidak boleh saling perselisihan atau permusuhan. Hikmah adanya suluh, yakni dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya tanpa campur tangan pihak lain. Lah kita mencontoh seperti Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nabi ketika berdakwah itu dilempari kotoran, Nabi tidak membalas, malah memberikan eh, akhlak yang baik kepada mereka sehingga mereka pada masuk Islam. Nabi diomongi kotor oleh orang-orang non Muslim, tapi Nabi tidak membalas. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang dicontohkan kepada Nabi, kepada umatnya, yakni umat Nabi Muhammad, agar kita juga menjalankan yang namanya suluh ini, perdamaian, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, hikmah suluh adalah meningkatkan rasa ukhuwah atau persaudaraan sesama antar manusia. Yang selanjutnya, yang ketiga, dapat menghilangkan rasa dendam. Yang nomor 4 adalah menjunjung tinggi derajat martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Nah, dari sini dua materi yang telah saya sampaikan, yakni materi pertama adalah materi wakalah, dan yang materi kedua adalah materi asulhu atau suluh perdamaian. Wakalah itu artinya mewakilkan sesuatu kepada orang lain. Kalau suluh itu artinya perdamaian. Perdamaian karena apa? Karena terjadi sebuah perselisihan. Nah, dari kedua materi ini, jadi nontonnya sampai selesai. Setelah nonton selesai, pastikan sudah mengisi presensi di kolom komentar. Nah, dan bagi anak-anak yang mungkin kurang jelas tentang materi kali ini, bisa kalian ketik pertanyaanmu di kolom komentar. Itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.